17. 1 Yohanes 2:3-17. Kita tahu bahwa kita mengenalnya, jika kita mematuhi perintah-perintahnya. Dia yang berkata, "Aku mengenalnya," tetapi tidak menuruti perintahnya, adalah pembohong, dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Tetapi jika ada orang yang menuruti firman-Nya, di dalam dia sungguh sempurna kasih Allah. Dengan cara ini kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Dia yang mengaku tinggal di dalam Dia harus berjalan seperti Dia berjalan. Kekasih, saya tidak menulis Anda perintah baru, tetapi perintah lama, yang Anda miliki sejak awal, pesan yang Anda dengar. Namun, apa yang saya tulis adalah sebuah perintah baru, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, karena kegelapan sudah menghilang dan terang yang sebenarnya sudah bersinar. Barang siapa mengaku berada dalam terang tetapi membenci saudaranya tetap berada dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada alasan untuk tersandung. Tetapi siapa membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan telah membutakannya. Anak-anak kecil, saya menulis kepada Anda karena dosa-dosa Anda telah diampuni, berkat nama Yesus. Orang tua, saya menulis kepada Anda karena mereka tahu Dia yang dari awal. Anak-anak muda, saya menulis surat kepada Anda karena Anda telah mengalahkan si jahat. Anak-anak kecil, saya menulis kepada Anda karena mereka mengenal Bapa. Orang tua, saya telah menulis kepada Anda karena Anda tahu Dia yang dari awal. Orang-orang muda, saya telah menulis kepada Anda, karena Anda kuat, dan di dalam Anda firman Tuhan tinggal, dan Anda telah mengalahkan si jahat. Jangan mencintai dunia atau apa yang ada di dalamnya. Jika ada orang yang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala sesuatu di dunia, nafsu daging, keinginan mata dan tampilan barang, bukan dari Bapa, tetapi dari dunia. Dunia dan hawa nafsunya akan berlalu, tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2:3-17. Ayat 3-6 bukti berjalan dalam ketaatan. Ayat 7-11 perintah untuk mencintai. Ayat 12-14 interlude. Ayat 15-17 perintah untuk kekudusan. Pertanyaan diskusi. Bukti apa yang diberikan dalam bagian ini mengenai apakah seseorang memiliki hidup yang kekal atau tidak? Menilai apakah Anda memiliki hidup yang kekal. Dengan cara praktis apa Anda telah menunjukkan kasih kepada orang Kristen lainnya? Apakah tindakan ini mendominasi tujuan hidup Anda? Saat membuat keputusan, prioritas apa yang dimiliki keinginan fisik Anda? Dan keinginan untuk memuaskan ego Anda? Prioritas apa yang dimiliki perintah-perintah Allah? 1 Yohanes 2:4 Apakah mungkin untuk mengenal Tuhan tanpa melakukan apa yang Dia katakan? 1 Yohanes 2:5 Orang Kristen taat karena takut akan penghakiman atau untuk memperoleh hidup yang kekal. Atau adakah alasan selain gagasan? Apa untungnya bagi saya? 1 Yohanes 2:5 Apa hubungan antara ketaatan, kasih dan pengetahuan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Dan mengapa hubungan ini ada? 1 Yohanes 2:7 Apa yang berbeda tentang perintah baru dibandingkan dengan mengatakan 10 perintah? 1 Yohanes 2:10 Orang yang membenci saudaranya, tampaknya memiliki batu sandungan di dalam dirinya. Jika demikian, bagaimana hal itu dapat menyebabkan dia atau gangguannya tersandung? Bagaimana setan menjadi batu sandungan bagi Yesus dalam Matius 16:23? Bukankah Yesus sendiri merupakan batu sandungan bagi sebagian orang? RM 9:33, 1 Korintus 1:23. 1 Yohanes 2:11 Kebutaan terjadi di beberapa titik. Menurut Anda kapan ini terjadi? Contoh kebutaan, Matius 15:14, 23, 16, 26. Harapan apa yang dimiliki orang buta? Lukas 4:18. Mengingat Matius 24:9, mengapa orang membenci orang Kristen? Yohanes 3:20, 7:7, 15:25. Apa contoh saat ini dari orang yang disebut Kristen membenci orang lain yang disebut Kristen? Apa pengaruhnya terhadap perspektif dunia kekristenan?
Ayat 15 apa artinya tidak mencintai dunia? Komentar. 1 Yohanes 2:3-4 Bukti ketaatan. 1 Yohanes 2:3-4 Kita tahu bahwa kita mengenal Dia jika kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang berkata, "Aku mengenalnya," tetapi tidak melakukan apa yang Dia perintahkan adalah pembohong, dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Ini adalah salah satu bukti eksternal bahwa seseorang telah mengenal Kristus. Yesus berkata, "Tidak setiap orang yang berkata kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Matius pukul 7:21 sebenarnya, menyebut Yesus sebagai Tuhan tidak boleh sekadar pengakuan akan keilahiannya, tetapi harus menyiratkan niat untuk melakukan apa yang Dia katakan. Jadi Yesus mengajukan pertanyaan retoris, "Mengapa Anda memanggil saya, Tuhan, Tuhan, dan tidak melakukan apa yang saya katakan?" Lukas pukul 6:46. Seseorang tidak mengenal Kristus, apalagi percaya kepadanya, jika dia hanya berdoa untuk keselamatan tanpa niat yang sungguh-sungguh untuk menaatinya. Ini bukanlah jenis iman yang memenuhi syarat untuk keselamatan.